tak kenal maka tak sayang. Sepihak ya Bu. Tidak begitu Ferguson. Dan kenapa SD Soka di Ngaharewas maka disebut Bu Ratna berikan penghargaan sebagai terantusias dan terkeren. Gak jadi panjang itu curhatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Soka. Kali ini Sari ditemenin sama dua orang spesial. Yang satu berasal dari sekolah kita sendiri, dan yang satu ini adalah ibu dari biar kenalan sendiri aja kali ya. Yuk kita langsung kenalan ya Pak ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Soka, nepangkeun wasta abdi Ratna Rahayu Fitriati sebagai Kepala Bidang Produk Budaya dan Kesenian Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung. Teh kami enjing teh. Apa mau ngomong jantan Sahrini wah. Luar biasa. Ibu kumaha dampak. Alhamdulillah Teh Sari Pak Kepala. Alhamdulillah. Nah Sobat Soka, di samping Bapak Kepala Sekolah kita itu ternyata ada Ibu Ratna. Betul. Dipanggil Ibu Ratna aja Ya, karena masih siang. Oh masih siang. Kalau malam beda. Ya Ibu Syahrini. Beda tipis Bu namanya sama Beda saya. tipis, betul. Nah Bu boleh bertanya beberapa Boleh, hal ya. boleh. Ada Bapak Kepala Sekolah kita juga, Bapak Agus Supriyadi SPD MM di tengah-tengah kita. Nah Pak, kayaknya seru ya kegiatan tadi ya di sekolah. Luar biasa. Nah saya boleh tahu nggak sih Bu, apa sih Bu yang memotivasi nih dari Disbud Park untuk mendatangi sekolah kami? Itu hal yang pertama yang saya tahu. Jadi boleh rada sedikit panjang ya ngobrolnya. Curhat. Jadi begini, di tahun 2023 itu ada data yang yang memperlihatkan bahwa partisipasi dan regenerasi seni khususnya di Jawa Barat ini rendah. Oke. Kenapa? Yang paling tinggi itu adalah di Bali, kurang lebih di 8,3%. Partisipasi dan regenerasi seni anak sekolahnya atau 17 tahun ke bawah. Karena kan anak itu sampai dengan 17 tahun 11 bulan. Kalau dia 16 tahun 11 bulan itu adalah anak. Sudah 17 tahun berarti sudah masuk fase dewasa remaja begitu ya. Yang paling tinggi itu ada di Bali, partisipasi regenerasi seni untuk anaknya. Kenapa? Karena seni adalah sebagai ritual untuk mereka bersembahyang, ritual ibadahnya. Maka di Bali pelestarian seninya tinggi untuk kalangan anak sekolah. Lalu bagaimana secara nasional? Secara nasional itu hanya 3,5%. Di Jawa Barat itu 3,8% kisarannya. Lalu bagaimana di Bandung? Di Bandung berarti akan di kisaran yang sama, di 3, artinya apa? Rendah banget. Begitu ya, meskipun sedikit di atas nasional, tetapi partisipasi dan regenerasi seninya dikatakan rendah. Begitu. Nah, hal inilah yang berdasarkan data tadi, saya berpikir, kalau rendah artinya akan ada kepunahan. Kalau rendah artinya tidak akan ada lagi kaderisasi. Anak tidak akan lagi mulai mengenal seni budaya di daerahnya masing-masing untuk di Jawa Barat. Dan fakta mencengangkan lagi bahwa berdasarkan hasil polling, anak-anak zaman now, Pak Kepala Teh Sari, lebih suka mempelajari budaya-budaya dari luar negeri. Dari situlah pada akhirnya di tahun 2023 saya memberanikan diri untuk membuat program nyeni di sekolah. Zaman dulu ternyata ada teh di 2018-19 sebelum COVID lah ya, namanya Art Goes to School. Tetapi kemasannya anak-anak hanya menonton. Jadi tidak ada interaksi aktif, tidak interaktif antara kami dengan segmennya yaitu anak-anak. Kemudian ngobrol di 2023 dengan Disdik, saya menawarkan program karena dulu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu satu rumpun. Karena kenapa satu rumpun? Karena ada kebudayaan yang akan membentuk karakter anak sehingga satu rumpun. Nah, aitulun kahandapna abdi jantan kawinnya sareng pariwisata. Berarti kami akan mendukung pariwisata di Kota Bandung karena Bandung tidak punya sumber daya alam. Begitu. Sehingga ada mata rantai yang terputus bahwa sebetulnya kebudayaan harus ikut membentuk karakter
dari anak sekolah. Jadi si segmen anak sekolah ini mungkin distrik punya, tapi sifatnya muatan lokal. Betul. Tapi karena kita juga menginginkan anak ini menjadi satu segmen yang utuh begitu ya dalam pembangunan karakter, mereka juga harus dikenalkan dengan seni budaya yang lain. Sehingga di 2023 saya berpikir dengan Dinas Pendidikan, yuk kolaborasi atau supaya partisipasi seni kita agak meningkat, minimal anak-anak kenal aja dulu. Tak kenal maka tak sayang. Begitu ya, tak kenal maka tak aruf ayeuna mah gitu ya. Jadi panjang itu curhatnya teh. Sehingga di 2023 kita trial dengan 4 sekolah tadinya, tapi 1 tidak sanggup begitu ya. Sebut aja sekolah X. 2 sekolah yaitu SDN 035 Sabang, Soka, kemudian SDTN Sabang dan SMP 43. Ternyata luar biasa. Kalau sesuatu yang dimulai dengan niat baik, alhamdulillah. Dan kenapa SD Soka terpilih? Nah, tadi ya menjawab. Pertama, karena kepala sekolahnya memiliki komitmen tinggi terhadap pelestarian seni tradisi yang didukung oleh guru-gurunya. Itu aja dulu. Dan kebetulan ada hadir Bapak Kasep luar biasa ini gitu ya. Jadi begini teh, tidak semua sekolah punya concern terhadap seni dan budaya. Maka kami ingin meminta rekomendasi dari Disdik, Pak abdi mah hoyong anu kepala sekolahnya punya komitmen tinggi terhadap pelestarian seni. Yang kedua adalah antusiasme anak-anaknya juga tinggi. Atuh maknya ketek abdi menawarkan program, abdi ngelaksanakan program berdaring. Sepihak ya Bu. Tidak begitu Ferguson begitu ya. Jangan sampai begitu. Sehingga 3 sekolah ini dianggap sekolah yang memang mulai seni budaya Sunda 2023. Ketika sekarang di 2024 maknya ai trial tilu ayeuna ai pas prak-prakanana anu tiluan ieu teh dicandak deui ya. Jadi akhirnya memang rekomendasi distrik udah Pak Agus deui weh cenah, dan alhamdulillah hari ini begitu ya sebagai rangkaian penutup tahun 2024. Sehingga tadi kami melihat bahwa SD Soka mah antusiasnya luar biasa. Sudah ada senam nang nengong begitu ya. Anak-anaknya tadi tariannya bikin koreo sendiri. Aya kendang cilik, aya MC angklungnya yang masif, sehingga kami terpukau gitu ya. Kalau kemarin kita hanya kaulinan saja ya Pak ya di tahun 2023, belum sampai dengan memperlihatkan potensi seni budayanya. Dan tahun ini luar biasa, wow gitu ya, keren gitu. Jadi sehingga memang SD Soka dibanding dengan yang lain tentu keunggulannya luar biasa. Sampai tadi ngaharewas Pak disebut Bu Ratna berikan penghargaan sebagai terantusias dan terkeren katanya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ini menjadi modal penting bagi kami untuk meningkatkan indeks kemajuan kebudayaan. Segmennya adalah partisipasi dan regenerasi seni. Sedih enggak ketika saya pernah secara random mewawancarai salah seorang siswa, apal cing ciripit ngahulang, apal perepet jengkol betul ngahulang, apal reak, oh cenah reak teh kayak ogoh-ogoh. Iya, gambarannya meskipun memang mungkin kalau dilihat mirip tetapi kan berbeda. Apal benjang ngahulang. Jadi taunya apa? Cuman taunya satu yang dia tahu terkait seni Sunda, jaipong, dan satu lagi angklung. Cuman itu miris kalau buat saya mah. Jadi jangan sampai ke depan seni budaya kita itu bahkan hanya tinggal dongeng nahungkul, cerita aja tanpa mereka tahu seperti apa filosofinya, bagaimana memainkannya begitu ya. Karena PR berat di Sudpar dalam hal ini bidang kebudayaan adalah untuk memasifkan, memperkenalkan budaya-budaya yang ada. Karena apa? Para maestro sudah bilang sama kita, hati-hati Bu Ratna, 20-30 tahun ke depan digitalisasi semakin luar biasa gitu ya, perkembangannya semakin pesat, tetapi kita kehilangan karakter bangsa, tetapi kita kehilangan identitas orang Sundanya. Coba kumaha, kan galau diri ini ya melihat hal seperti itu. Maka alhamdulillah hari ini hatur nuhun Pak Kepala yang luar biasa yang membuat terpukau Pak Kadis begitu ya, sudah bersama-sama dengan Disbudpar berkolaborasi untuk kegiatan Nenek di Sekolah.
itu Teh Sari udah cukup bisa halus. Aduh Bu Ratna, luar biasa banget ya. Dari jawaban Ibu sudah menjawab 3 pertanyaan saya. Udah. Hebat banget. Nah Pak Agus, dari tadi Ibu Ratna menyebutkan ngetag nama Bapak berkali-kali. Tanggapan Bapak bagaimana nih dari apa yang sudah beliau sampaikan? Silakan Bapak. Iya, terima kasih Bu Sari. Ya. Bu Ratna terima kasih juga ya sudah menyampaikan, memaparkan apa yang mengapa gitu ya Soka dijadikan sebagai salah satu sekolah yang sasaran dalam di sekolah ini. Nah, bagi kami khususnya di SSOKA, ya saya pribadi saya merasa bangga gitu ya, karena terus terang saja saya itu nggak ada apa-apanya. Iya, tanpa didukung oleh guru-guru hebat. Jadi yang di sini adalah yang hebat bukan saya, tapi guru-guru kami. Saya hanya punya kebijakan memfasilitasi mereka untuk berkarya, untuk berkreasi. Nah, jadi alhamdulillah di kami itu banyak guru-guru yang punya talenta berkaitan dengan seni, khususnya Sunda. Sejalan dengan apa yang Ibu khawatirkan tadi bahwa di zaman berkembang terus, digitalisasi berkembang terus, lalu bagaimana fondasi anak-anak kita? Apa akan melupakan budayanya? Nah, maka saya di sini menerapkan sebuah prinsip atau moto sekolah kami, yaitu sinergitas budaya lokal dan digital. Harus sinergi gitu ya, karena kita tidak bisa bersembunyi dari digital. Ya. Tanpa digital kita juga akan kehilangan kemajuan dan akan terbelakang. Betul. Nah, kemudian boleh kita maju, dunia ada dalam genggaman. Betul. Tetapi yang namanya budaya, yang namanya kepribadian bangsa, khususnya budaya Sunda yang mengajarkan untuk berbuat sesuatu yang baik, menjadi warga yang baik, menjadi generasi pembangun bangsa yang baik, maka tetap harus dipegang, harus dimiliki oleh mereka. Nah, maka sejalan dengan itu, Soka tadi punya moto sinergitas budaya lokal dan digital. Jadi saya ingin anak-anak kita, muridnya berbusana Sunda yang cantik, jeung kasep, tulis jeung kasep, tapi dia juga tidak ketinggalan dengan kemampuan digitalnya. Kemampuan digitalnya, dunia ada di genggamannya. Dia tahu tentang segala macam perkembangan dunia, tetapi tidak melupakan budayanya sendiri. Nah, itu yang diharapkan oleh kami di sini. Dan alhamdulillah guru, orang tua, anak-anak semua antusias dengan ini. Jadi kata saya mah nggak ada apa-apanya. Cuma satu yang saya miliki, kebijakan dan memberi kesempatan buat anak-anak muda, Gen Z, ya berkreasi. Itu saja. Sok Teh Sari regrep tuh tapi sadayana kawas kieu saya teh jadi rada ngempong lah sedikit ya, karena memang menyambung tadi Pak, kita mah tidak Superman tapi super team. Betul, begitu ya. Artinya memang inilah yang kami harapkan, bagaimana pada akhirnya kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan begitu ya bisa menggerakkan yang di bawahnya untuk bersama-sama begitu ya, bersama-sama menjalankan program yang akan ada sinergitas dan kolaborasi. Dan distributor juga nggak akan bisa begini kalau tidak dibantu oleh dinas pendidikan dan kepala sekolahnya Teh Sari. Begitu, suka jadi terharu. Ya karena kita berangkat dari niatan yang baik mungkin ya Pak. Jadi segala sesuatunya juga semoga selalu dalam lindungan dan keberkahan Tuhan ya, tidak bisa dipungkiri, dan semoga peserta didik kita semua dan Ibu Bapak selaku dinas yang menggerakkan dan memajukan seni ini semoga terus dalam keadaan yang sehat. Amin. Nah, Ibu boleh nggak sih ngasih inspirasi atau masukan pesan terhadap para peserta didik di sekolah kami nih, apalagi ada sobat Soka di sana yang menunggu apa nih petuah kasarnya untuk kita semua terkait dengan bidang yang Ibu gerakan. Kebetulan kalau produk budaya dan kesenian ini bidang yang dalam hal ini adalah pelestarian seni tradisional, begitu ya. Sehingga kaitan dengan pelestarian seni tradisional, abdi menyungkeun hiji pangintennya yang paling gampang dan paling bisa diaplikasikan adalah ngangge bahasa Sunda sadidinten we heula. Bahwa eta tiasa panginten di bumi atanapi di sakola. Kenapa? Karena ini ada penelitian lagi teh, tuhnya banyak penelitian saya teh ya. Kenapa? Ternyata
ke depan bahasa Sunda ini akan menjadi bahasa yang sulit berkembang. Peminatnya semakin kesini semakin sedikit. Karena salah sawiosnya adalah bahasa Sunda ini ada undak-unduk bahasanya. Zaman kita mah terbiasanya Pak, kasapantaran, kasahandatun, kasaluhureun. Tetapi dengan adanya sekarang anak-anak yang memang dengan sifat atau dengan karakter Gen Z atau Gen Z dan Gen Alpha kalau sekarang mungkin ya, ini mereka tingkat jenuhnya tinggi, tingkat dosanya tinggi, dan tingkat mengetahui segala sesuatunya itu berbeda dengan zaman kita, sehingga mereka malas lagi untuk menggunakan bahasa Sunda. Dianggapnya halaresek, kenapa? Dianggapnya sulit. Maka mungkin ke depan mudah-mudahan dari yang paling kecil bagaimana melestarikan budaya Sunda, yang paling kecil aja saya minta yang bisa diaplikasikan angge dulu bahasa Sunda di sadibintena. Wios panginten bu kasar sakedik nyarios sawios, karena memang saya pun sekarang seumuran saya panginten Pak Kepala Langkung Sepuh agak sulit membedakan mana untuk sapantaran, mana untuk sahandapeun, mana untuk saluhureun. Itu yang paling kecil, yang paling gampang diaplikasikan. Kemudian yang kedua pesannya adalah jangan merasa atau jangan bosan untuk terus mendalami budaya Sunda. Baik itu dari sisi keseniannya maupun dari sisi olahraganya. Ke depan mungkin kita nggak pernah tahu ya Teh, apakah akan ada lagi misalnya permainan-permainan yang tadi disuguhkan begitu ya. Karena anak-anak sekarang akan merasa lebih keren kalau main gadget. Lebih keren kalau mainnya game online yang kemudian memang sekarang ada e-sport ya begitu. Tapi nanti mau sampai kapan gitu ya. Kenapa zaman kapungkur abdi sarang Pak Agus mah teu aya gadget teh HP oge teh telepon kieu ayana oge begitu ya. Hanya sarana komunikasi, kalau sekarang kan tidak. Jadi mudah-mudahan sahabat Soka abdi mah nitip eta we panginten dua. Satu ngangge deui bahasa Sunda kanggo sadibinten, upina mah da kalangkumaha oge nya bahasa daerah itu adalah bahasa ibu begitu ya. Selain mungkin kalau bahasa Indonesia dan bahasa Inggris mah sudah menjadi bahasa yang wajib begitu ya, tetapi bahasa Sunda upina hoyong ngawitan deui urang memulai deui panginten Pak Kepala gitu ya. Mudah-mudahan kemis Sunda teh sarang bahasa-bahasa oge bahasa Sunda panginten mudah-mudahan atos diterapkeun sadinten eta kitu hoyong nama. Anu kadua panginten mudah-mudahan kapayun permainan tradisional, teras ayeuna murang kali tadi luar biasa main angklung, ta eta panginten kedah langkung dimasifkeun dirutinkeun deui, dan mudah-mudahan mau menjadi apapun mereka tetap ada identitas budaya Sunda yang tertanam di dalam karakternya sendiri. Eta panginten teh seueur yang nanya. Wah Bapak ternyata luar biasa ya pesannya. Semoga dapat menginspirasi kita semua, rekan-rekan atau sahabat Soka. Ingat pesan dari Ibu Ratna barusan. Aduh. Banyak sekali yang dapat kita ambil tentunya ya. Baik, Bapak mungkin ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Sepertinya sudah cukup apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ratna, luar biasa. Hanya buat sahabat Soka semuanya, yuk kita laksanakan apa yang dipesankan tadi ya. Kita biasakan nyarios ku bahasa Sunda. Urang biasakeun deui kaulinan-kaulinan urang Sunda. Urang biasakeun deui adat istiadat anu sae khususnya di Sunda ya, atuh ieu nama minimal dinten Kemis salain nganggo raksukan Sunda, urang nganggo oge bahasa sareng kaulinan-kaulinanna nganggo Sunda segala rutina. Eta panginten Bu Sari. Nah, Sobat Soka, hari ini banyak sekali pesan yang bermakna yang kita dapatkan. Oleh karena itu, mari kita selalu berbangga hati untuk menjadi bagian dari tanah Sunda. Baik, sekian dari kita semua. Salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pintar, cerdas bersama untuk negeri. Dadah.